Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia kita hidup dibatasi oleh ruang dan waktu. Berbicara tentang waktu secara spesifik adalah berbicara tentang sumber daya yang tidak akan pernah bisa dibeli atau didapatkan kembali. Di dalam Alkitab, kata waktu sendiri memiliki dua kata yang mewakilinya, yaitu kairos dan kronos. Kairos berasal dari kata krisis, mendefinisikan konsep waktu sebagai kesempatan atau momen yang hanya muncul satu kali saja. Jika terlewatkan, maka kairos itu telah hilang. Sedangkan kronos berbicara tentang urutan kejadian yang tercatat dalam sejarah. Inilah asal muasal kata kronologi. Sepanjang sejarah, Tuhan melakukan karya penyelamatan di tengah-tengah waktu kehidupan manusia. Konsep biblikal tentang waktu sangat jelas tertanam tatkala kita melihat gambaran besar dari rencana Allah. Di tengah-tengah waktu yang terus berjalan, kronos, Allah selalu bekerja di momen yang tepat, kairos. Karya Kristus adalah momen sentral dari seluruh kehidupan manusia yang terus berputar. Layaknya jam pasir, sisi atas dan sisi bawah adalah waktu dan peristiwa dari kehidupan manusia. Kristus adalah pusat pertemuan keduanya. Mengapa demikian? Karena karya Kristus adalah penggenapan dari janji Allah di masa lampau. Adalah momen keselamatan manusia karena kuasa maut dan iblis telah dikalahkan, yaitu present times. Dan juga merupakan pengharapan akan kedatangannya yang kedua kali, yaitu future times, masa depan. Bagi kita yang hidup di masa ini, karya Kristus diperingati di dalam kalender gerejawi yang bisa dibagi menjadi dua siklus, yaitu siklus terang dan siklus kehidupan. Siklus terang melibatkan Advent dan Natal. Siklus kehidupan melibatkan masa Prapaskah, Minggu Suci, hingga Pentakosta. Pada siklus ini kita diingatkan kembali akan karya kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Memasuki momen Paskah tahun ini, marilah kita belajar lebih dalam tentang Lent atau masa Prapaskah ini. Jika di momen Natal kita mengenal Advent sebagai persiapan menuju hari Natal itu sendiri, maka masa Prapaskah untuk mempersiapkan kita juga memasuki Minggu Suci, yaitu kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Kata Lent atau masa Prapaskah berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti spring atau musim semi. Secara spiritual ini berarti masa persiapan yang dimulai 40 hari sebelum hari Jumat Agung. Secara simbolis ini mengingatkan kita pada masa persiapan Musa di padang belantara dan juga Yesus Kristus di padang gurun yang sama-sama berlangsung selama 40 hari. Pada momen Lent, kita diharapkan dapat mempersiapkan hati kita untuk mengenang kematian Yesus. Inilah alasan utama kita mengadakan perjalanan spiritual yang merupakan fokus dan tujuan utama dari Lent. Masa-masa ini harus diwarnai dengan pertobatan, repentance, pembaharuan, renewal, disiplin rohani atau disiplin. Dalam Minggu Prapaskah ini, marilah kita lebih memaknai perjalanan spiritual kita. Marilah kita mengisinya dengan pertobatan dari dosa-dosa kita dan melakukan pembaharuan spiritualitas serta menjalani hidup dengan disiplin rohani,
bersama dengan Tuhan. Selamat Paskah.